saya Dwi Indriani akan menemani Anda pada hari ini dalam beberapa menit ke depan dalam acara Breaking News yang menyajikan berita-berita teraktual dan terpercaya. Berita hari ini terkait badai El Nino yang sedang menggemparkan negara Indonesia. Badai ini terjadi di negara Filipina yang berdampak pada negara tetangganya termasuk Indonesia. El Nino terjadi akibat interaksi antara permukaan laut dan atmosfer di Pasifik tropis. Fenomena ini mengacu pada pemanasan berkala suhu permukaan laut di tengah dan timur Samudra Pasifik yang mengakibatkan kemarau panjang. BMKG telah menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap cuaca di beberapa wilayah Indonesia. Sekarang sudah hadir di studio yaitu peneliti klimatologi dan perubahan iklim, Dr. Nazla Haifa Adha. Dan saya juga mengundang pihak BMKG yaitu Dr. Sela Citra Aprilianti yang akan membantu membahas terkait badai El Nino ini. Saya akan mulai dari Nazla Haifa Adha. Karena sekarang sedang ramai dan viral, apa yang Anda curhatkan beberapa hari yang lalu ketika Anda mengetahui bahwa Indonesia terkena dampak dari badai El Nino ini? Apa pemicu fenomena ini dan dampak apa saja yang ditimbulkan oleh badai El Nino ini? Ya, jadi El Nino ini dipicu oleh peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur. Perubahan ini mengakibatkan pergeseran angin dan arus laut yang menyebabkan perubahan pola cuaca secara global. Fenomena ini terjadi secara alami dan berulang dalam jangka waktu tertentu. Kemarau panjang dan ekstrim ini harus diantisipasi dan mitigasi dengan strategi yang baik. Jika tidak, ini akan sangat berdampak buruk pada negara kita. Contohnya dampak yang ditimbulkan oleh anomali cuaca. Fenomena ini melibatkan kekeringan, banjir, dan badai yang hebat. Yang kedua ada dampak terhadap pertanian dan panen. Perubahan dalam pola curah hujan dan suhu sangat mempengaruhi pertanian, berujung gagal panen dan kelangkaan pangan. Yang ketiga ada dampak terhadap ekosistem laut. Ekosistem laut juga sangat rentan terhadap dampak El Nino. Dan yang terakhir ada dampak ekonomi dan sosial. El Nino sangat mempengaruhi wabah penyakit yang ditularkan melalui iklim, seperti contohnya penyakit yang ditularkan oleh nyamuk, banjir, penyakit yang ditularkan oleh air, serta masalah gizi. Baik, terima kasih Dr. Nazla Haifa Adha atas penjelasannya. Kita akan beralih kepada pihak BMKG yaitu Sela Citra Aprilianti. Kapan awal mula terjadinya badai El Nino di Indonesia? Dan kapan perkiraan puncak badai El Nino terjadi di Indonesia? Bulan Juni 2023 diprediksi akan mengalami badai El Nino. Meskipun pihaknya masih memprediksi El Nino di bulan Juni 2023 masih di tahap lemah dan memperkirakan puncak badai El Nino akan terjadi pada bulan Agustus hingga Oktober 2023. Baik, dan daerah mana saja yang terkena dampak El Nino? Sebagian besar wilayah Sumatera seperti Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Bengkulu, Lampung, seluruh Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Daerah-daerah tersebut diprediksi akan mengalami curah hujan paling sedikit dan berpotensi mengalami kemarau kering yang cukup ekstrim. Baik, Dr. Sela Citra Aprilianti, terima kasih atas penjelasannya. Jadi, efek jangka panjang El Nino mendatangkan malapetaka pada pola cuaca, ekosistem, dan ekonomi di seluruh dunia. Dampaknya dirasakan baik di negara maju maupun berkembang. Oleh sebab itu, kita harus mengantisipasi dan mitigasi dengan strategi yang baik. Berita tadi menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Dwi Indriani pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Dalam teks editorial memiliki 3 struktur. Yang pertama ada pengenalan isu. Pengenalan isu merupakan pendahuluan teks editorial. Fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Dalam bagian pengenalan isu disajikan peristiwa persoalan aktual, fenomenal, dan kontroversial. Dampak El Nino diperkirakan akan melanda sejumlah daerah di Indonesia dalam beberapa bulan ke depan. Lantas, apa itu El Nino? Fenomena El Nino identik dengan musim kemarau.
Dilansir situs resmi BMKG, El Nino merupakan fenomena pemanasan suhu muka laut atau SML di atas suhu normalnya yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur. Yang kedua, ada penyampaian pendapat atau argumen. Bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika atau BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan, bulan Juni 2023 terjadi badai El Nino. Meskipun pihaknya masih memprediksi El Nino di bulan Juni 2023 masih di tahap lemah dan memperkirakan puncak badai El Nino akan terjadi pada bulan Agustus hingga Oktober 2023. Sementara itu, PLT Deputi Klimatologi BMKG Ardasena Sukohelwakan mengatakan sepanjang musim kemarau, sektor pertanian bisa berdampak, terutama lahan pertanian tada hujan yang masih menggunakan sistem pertanian tradisional yang sangat bergantung pada iklim dan curah hujan. Sementara bencana kekeringan tersebut dapat berujung pada kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Jika tidak terkendali, hal itu bisa menimbulkan krisis kabut asap. Yang ketiga, ada penegasan. Penegasan dalam teks editorial berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Oleh sebab itu, Ardasena mengingatkan semua pihak untuk menghemat penggunaan air di dalam maupun di luar rumah. Kemarau kering yang melanda akibat El Nino membuat debit air sungai dan sumber mata air mengalami penurunan. Hal tersebut dapat berdampak pada ketersediaan dan pasokan air bersih. Kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks ini yaitu 1. Menggunakan kalimat yang bersifat retoris. Contohnya, dampak El Nino diprediksi akan melanda sejumlah daerah di Indonesia dalam beberapa bulan ke depan. Lantas, apa itu El Nino? Yang kedua, menggunakan kalimat petunjuk. Contohnya tersebut. Yang ketiga, menggunakan konjugasi kausalitas. Contohnya oleh sebab itu. Dan yang keempat, menggunakan konjugasi temporal sementara.